Oke, saya mulai presentasi pada kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pada kesempatan pada siang hari ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah pendidikan kerukunan beragama di agama-agama semester 6 kelas A ingin mempresentasikan mengenai implementasi toleransi dan bina damai antar umat beragama di Kampung Pancasila, Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di mana di sini beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Helen Rosalia Sapna, ada Danis Muhammad Akbar, ada Diana Artika, ada Farmi Jusum, ada Hizkil Fadil Rahman, dan ada Johilda Nur Zahrani Tufailah. Baik, di sini saya sebagai moderator memulai presentasi pada kali ini. Sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut mengenai judul pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit atau saya akan menyampaikan sedikit introduction mengenai Kampung Pancasila itu tersendiri. Jadi, penelitian ini berlokasi di Kampung Pancasila, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang mana pada satu desa ini terdapat 3 agama yang hidup secara berdampingan, yaitu ada agama Islam, Kristen, dan Hindu. Yang mana tempat ibadah dari ketiga agama ini saling berdekatan satu sama lain, dan hubungan yang dijalin antar warganya meskipun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka bisa hidup rukun, damai, tanpa ada konflik, karena desa ini telah mewujudkan satu implementasi toleransi yang memang jadi satu keunikan sendiri dari desa ini, yaitu pada Kampung Pancasila Desa Balun ini menerapkan peace building, yang mana peace building ini adalah proses dekonstruksi atau rekonstruksi untuk struktur kekerasan untuk membangun situasi damai. Jadi di sini akan menjelaskan beberapa pembahasan dari penelitian pada kali ini, yang mana menjelaskan tentang konsep dari Kampung Pancasila, itu bagaimana penyebutan Kampung Pancasila itu, dan bagaimana konsep-konsepnya yang bisa diartikan sebagai Kampung Pancasila. Selanjutnya, Desa Balun sendiri yang dikenal sebagai Kampung Pancasila di Lamongan, dan juga bagaimana cara implementasi toleransi dan wujud bina damai yang dibangun antar warganya di Desa Balun sebagai Kampung Pancasila ini, sehingga warga-warganya itu bisa hidup rukun, damai, dan tidak pernah ada konflik antar warganya. Baik, selanjutnya metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana data-data itu diambil dari beberapa tahapan, yaitu kita juga observasi lapangan secara langsung ke Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan sendiri. Selanjutnya, wawancara pihak terkait seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga warga sekitar untuk mendapatkan data mengenai judul penelitian itu sendiri, dan juga ada studi pustaka untuk menambah informasi yang didapat dari artikel jurnal dari Google Scholar atau di artikel jurnal platform lainnya. Nantinya setelah data itu kita dapatkan, kita olah menjadi suatu penelitian dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga tersusun dengan benar. Langsung saja ya ke pembahasannya mengenai penyebutan Kampung Pancasila yang pada kali ini akan disampaikan oleh Saudari Diana Artika. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyebutan Kampung Pancasila. Daerah yang berstatus Kampung Pancasila memiliki ciri khas dan dalam masyarakatnya. Karena dalam hidup berdampingan, aduh anjir, balikan dulu. Aduh, ulangi. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya pada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyebutan Kampung Pancasila. Daerah yang berstatus Kampung Pancasila memiliki ciri khas dan ciri khas dalam masyarakatnya karena dapat hidup berdampingan dalam keragaman. Ini secara fisik dapat dilihat dari kapel yang bersebelahan. Agama masyarakat sangat beragam, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian juga disebutkan pada riset ya, kehidupan sosial para pengikutnya menekankan nilai dan norma termasuk etika kesopanan dengan mengaplikasikan pembiasaan sosial atau aturan yang memandu perilaku dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut merupakan suatu hal yang menjadi faktor penting yang mampu menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Kampung Pancasila. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Dianartika yang sudah menyampaikan materi mengenai penyebutan Kampung Pancasila. Selanjutnya ini ada pembahasan mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Ini akan terbagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Jofilda. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Kusyairi, warga Desa Balang, mengungkapkan nama Desa Balun diambil dari nama orang yang biasa dipanggil Mbak Arun, yang akhirnya menjadi Bolang hingga saat ini. Makam Mbah Alun banyak dikunjungi peziarah. Makam Mbah Alun berada di sebelah utara Masjid Miftahul Huda. Mbah Alun sendiri bernama Mbah Sin Arih atau Sunan Tawang Alun dan disebut-sebut sebagai Raja Tawang Alun. Raja Blambangan menurut Kusyairi, keterwakilan antar agama dalam sistem desa bersifat proporsional dan semua warga berpartisipasi. Perwakilan dari semua agama di desa ini diwajibkan untuk menghadiri lembaga desa agar semua suara masyarakat dibawa ke debat bersama. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Jofilda yang telah menyampaikan pemaparan mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila pada pembahasan pertama. Pembahasan kedua mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila akan disampaikan oleh Saudara Danis. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Helen selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk meneruskan pembahasan mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan kepada pegiat budaya di Desa Balun, yaitu Pak Supriyo, beliau menyatakan bahwa tidak ada bukti prasasti yang merujuk pada Desa Balun. Namun jejak arkeologi di Desa Balun menunjukkan adanya penemuan benda-benda purbakala. Dengan kata lain, era di Desa Balun adalah abad ke-13 hingga abad ke-14 dan sisa-sisa struktur kuno telah ditemukan di makam Mbah Alun, yaitu orang yang namanya dijadikan desa tersebut. Namun bentuknya masih belum diketahui. Berdasarkan temuan di desa ini atau di Desa Balun, jejak toleransi di Desa Balang sudah lama ada.
Oleh karena itu, banyak bukti bahwa Desa Balang yang awalnya Desa Balun sebenarnya adalah desa kuno dan tempat berkumpulnya banyak agama. Dan pernyataan tersebut bersumber dari wawancara kami dengan Pak Supriyo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Danis yang telah menyampaikan pemaparan materi kedua mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai Desa Balun sebagai Kampung Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudari Parmi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan ketiga tentang Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Di Desa Balun, Turi Lamongan sering menjadi lokasi kajian karena diyakini telah menciptakan solidaritas dan mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat. Ciri khas Desa Balun juga interaksi sosial antara penduduk yang menganut agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, dan Hindu. Tak hanya itu, kekompakan warga Desa Balun juga tercermin dari tempat tinggal mereka. Meskipun berbeda agama, tidak ada kelompok kependudukan berbasis agama. Artinya mereka bercampur dan merata. Desa Balun di Kecamatan Turi, Provinsi Lamongan dikenal sebagai salah satu simbol Lamongan yang sudah mendunia hingga tingkat nasional. Desa Balun juga dijuluki sebagai Desa Pancasila. Memang, meski berpenduduk mayoritas, desa ini memiliki nilai toleransi beragama yang tinggi. Di desa tersebut, meskipun terdapat 3 agama yang hidup berdampingan secara rukun, diantaranya Islam, Kristen, dan Hindu, namun pesona kerukunan yang dipancarkan oleh para pemeluk agama ini telah menarik perhatian masyarakat, hingga desa ini dinobatkan sebagai Desa Wisata Religi pada tahun 2019. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farmi yang telah menjelaskan mengenai pembahasan ketiga Desa Balun sebagai Kampung Pancasila. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi toleransi dan wujud bina damai di Kampung Pancasila Desa Balun. Pada kali ini akan disampaikan oleh Saudara Hizkil. Kepadanya saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Oke, saya langsung jelaskan ya, implementasi toleransi dan wujud bina damai di Kampung Desa Balun. Nah, di sini kami mengobservasi dan membuat temuan 2 poin penting gitu. Yang pertama, keharmonisan keluarga sangat penting karena dianggap sebagai suatu dari cara guna menumbuhkan keharmonisan masyarakat di Desa Balun, Pancasila. Nah, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan non-muslim sangat menghormati dan menghargai dengan tidak memakan di depan mereka gitu atau menawarkan makanan kepada umat Islam. Saling menghargai dan menghormati ini telah menjadi praktik yang mendarah daging dalam umat beragama di Kampung Pancasila. Yang kedua, kesadaran yang muncul dengan tujuan saling menghargai yang tumbuhnya tidak didasari oleh rasa keterpaksaan antara seluruh umat beragama yang memiliki rasa toleransi, bertujuan terciptanya kehidupan yang damai. Di kampung ini, toleransi antara umat beragama sangat jelas terlihat pada perayaan yang diadakan guna merayakan hari besar keagamaan dengan cara tidak membuat kegaduhan atau melakukan hal apapun yang bersifat mengganggu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hizkil yang telah menyampaikan pembahasan mengenai implementasi toleransi dan wujud bina damai Kampung Pancasila Desa Balun. Presentasi kali ini saya tutup dengan menyampaikan
mengenai kesimpulan yang bisa diambil di penelitian ini. Jadi, Kampung Pancasila Desa Balun ini memang dikenal sebagai Kampung Pancasila satu-satunya di Lamongan karena Desa Balun adalah salah satu desa yang mana dalam satu desa itu hidup tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu, di mana tempat ibadahnya itu saling berdekatan dan kehidupan antar warganya itu terjalin dengan rukun dan harmonis. Nah, jadi Desa Balun ini itu dulu ada satu tokoh kayak tetua gitu yang namanya Mbah Alun, yang mana Mbah Alun ini merupakan salah satu pendiri dari Desa Balun itu tersendiri. Implementasi toleransi dan wujud bina damai yang dibangun di Desa Balun ini yaitu setiap 1 minggu sekali itu warganya mengadakan diskusi, yaitu diskusi antar warga yang mana itu membahas semuanya, yaitu tentang pandangan mereka atau mungkin mengungkapkan ide-ide mereka untuk mewujudkan toleransi di kampung di Desa Balun ini agar lebih terwujud rasa toleransinya. Dan di setiap ada perayaan besar di Desa Balun ini, para warganya itu saling membantu, saling untuk membantu di perayaan dalam melalui tenaga, waktu, juga biaya. Dan antar warganya itu saling menghormati gitu, apalagi di saat bulan puasa kemarin itu banyak sekali warga-warga non-Islam yang saling menghormati, bahkan ada yang berbagi takjil kepada warga-warga yang Islam sedang melaksanakan bulan puasa. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan pembahasan mengenai implementasi toleransi dan wujud bina damai di Kampung Pancasila Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ini. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan bagi para pembaca untuk dan dijadikan sebagai motivasi untuk desa lainnya agar bisa membangun wujud toleransi dan bina damai antar warganya agar terhindar dari konflik antar warga. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi boleh. Ntar aku ituin aja stop recording. Kita bertiga di sini.